bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Saputra Wira Pratama dengan NIM 2024 0201 030048 Prodi HTNA. Nah, langsung saja. Adapun materi saya yaitu mata rantai perkembangan ilmu tasawuf. Nah, perkembangan tasawuf dapat dipahami secara linear, melainkan sebagai rangkaian atau fase dan pengaruh yang saling berinteraksi. Nah, adapun penjelasan mengenai mata rantai perkembangan, yang pertama itu pada fase awal. Nah, pada abad pertama dan abad kedua Hijriah, kezuduhan dan pengaruh para sahabat pada prode ini, tasawuf belum sepenuhnya terbentuk sebagai sistem yang terstruktur. Nah, lebih tepat disebut sebagai fase kezuduhan, di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW menunjukkan praktik hidup sederhana dan fokus pada ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini menekankan aspek amaliyah atau praktik daripada pemikiran teoritis. Pengaruh kuat dari ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan utama. Nah, yang kedua itu fase pembentukan. Nah, pada abad ketiga dan keempat Hijriah munculnya Sufi dan penekanan cinta ilahi. Nah, pada abad ketiga dan keempat Hijriah muncullah individu yang disebut Sufi. Nah, mereka ini menonjolkan aspek cinta ilahi sebagai pendorong utama dalam perjalanan spiritual. Nah, tujuannya bukan hanya memperoleh pahala di akhirat, tetapi juga menikmati hubungan langsung dan intim dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Nah, pada fase ini menandai pergeseran dari kezuduhan yang lebih menekankan aspek eksternal menuju pengalaman spiritual yang lebih internal dan personal. Nah, yang ketiga yaitu fase konsolidasi. Nah, fase konsolidasi dan sistematisasi pada abad kelima Hijriah dan seterusnya. Nah, tarekat dan karya-karya teoritis. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya tarekat, organisasi Sufi dan karya-karya tulis yang sistematis tentang ilmu tasawuf. Nah, para ulama Sufi ini berusaha menyelaraskan atau berbicara atau praktik tasawuf dengan ajaran Islam yang sahih, tasawuf atau disebut tasawuf sunni. Nah, menjawab kritik terhadap penyimpangan dari syarat. Tokoh-tokoh yang penting seperti Al-Ghazali memainkan peran krusial dalam mengintegrasikan tasawuf ke dalam pemikiran Islam mainstream. Nah, pada yang ketiga yaitu fase penyebab dan pengaruh lokal yaitu pada abad ke-6 Hijriah dan seterusnya. Yaitu adaptasi dan sinkretisme. Nah, pada ilmu tasawuf menyebar ke berbagai wilayah dan berinteraksi dengan budaya lokal, ya, dan terjadi proses adaptasi dan sinkretisme
di mana ajaran tasawuf berpadu atau bercampur dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Nah, hal ini menghasilkan beragam bentuk dan aliran tasawuf di berbagai tempat. Nah, contohnya perkembangan tasawuf di India yang berinteraksi dengan tradisi bakti. Yang keempat itu fase modern dan kontemporer. Nah, pada era modern, ilmu tasawuf menghadapi tantangan dari berbagai gerakan pembaharuan Islam. Namun ilmu tasawuf tetap relevan dan terus berkembang dalam berbagai bentuk dan interpretasi. Ada upaya untuk memperbarui pemahaman dan praktik tasawuf agar sesuai dengan konteks zaman. Nah, perlu diingat kawan-kawan bahwa pembagian fase ini bersifat umum untuk semua dan terdapat perdebatan akademik yang mengenai periodisasi yang tepat. Nah, pada perkembangan tasawuf adalah proses yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial politik dan intelektual. Nah, adapun beberapa tokoh penting dalam perkembangan tasawuf berdasarkan berbagai periode dan pengaruhnya. Yang pertama yaitu Hasan al-Basri, wafat pada abad 728 Masehi. Tokoh penting dalam fase awal tasawuf yang menekankan pentingnya zuhud, hidup sederhana dan keseimbangan antara ilmu dan amal. Kemudian ia mengajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki niat dalam setiap tindakan. Nah, yang kedua yaitu Junaid al-Baghdadi, wafat pada 1910 Masehi, berperan penting dalam membentuk banyak konsep dan praktik tasawuf modern. Nah, yang ketiga yaitu Al-Ghazali, wafat pada 1111 Masehi, tokoh kunci dalam mengintegrasikan ilmu tasawuf ke dalam pemikiran Islam mainstream. Nah, mencoba menyelaraskan praktik tasawuf dengan ajaran Islam yang sahih. Dan selanjutnya itu Abdul Qadir Al-Jailani, tokoh sufi yang tarikatnya memiliki pengaruh besar di Indonesia, sering dibacakan dalam manakib. Nah, itu manakib. Selanjutnya yaitu Syekh Hamzan Al-Fanzuri. Nah, ulama pengamal tarekat di Nusantara, terkenal dengan konsep tasawuf falsafinya. Nah, yang selanjutnya itu Wali Songo, berperan penting dalam penyebaran dan adaptasi tasawuf di Indonesia. Selanjutnya itu Syekh Siti Najar, yaitu tokoh sufi kontroversial di Indonesia. Selanjutnya Rumi, salah satu tokoh sufi terbesar atau penyair dan mistikus dan yang karyanya berpengaruh luas hingga ke barat. Nah, selanjutnya yaitu Ibnu Arabi, tokoh penting dalam perkembangan tasawuf teosofis, mengembangkan teori tentang kesatuan wujud. Nah, selanjutnya itu Al-Jili, mengembangkan teori tentang insan al-kamil, yaitu manusia sempurna yang mempengaruhi Nusantara.
Nah, selanjutnya yaitu tasawuf pada generasi awal. Pada sebuah gambaran awal, tasawuf atau sufisme dalam generasi awalnya yaitu merupakan gerakan yang spiritual yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan dunia Islam pada masa awal. Nah, meskipun asal usulnya masih terjadi perdebatan atau perselisihan, umumnya dianggap sebagai muncul pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi di Irak dan Persia. Nah, pada tahap awal ini tasawuf lebih menekankan pada praktik keagamaan dan ketat dan zuhud atau hidup sederhana, yaitu menjauhi kehidupan duniawi yang dianggap dapat menghambat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tokoh-tokoh awal dan pengaruhnya, beberapa tokoh kunci yang dianggap sebagai pelopor tasawuf atau generasi awal antara lain yaitu Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan al-Muhasibi. Nah, Hasan al-Basri adalah seorang tabi'in atau generasi setelah sahabat Nabi, yaitu menekankan pentingnya penyucian hati dan pengosongan diri dari sifat-sifat yang buruk atau tercela. Nah, kemudian yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Ia itu seorang wanita sufi yang dikenal karena ajaran cintanya yang murni dan ikhlas kepada Allah. Nah, tanpa mengharapkan imbalan surga atau takut neraka. Nah, terakhir itu al-muhasibi, lebih fokus pada introspeksi diri dan pensucian batin. Nah, ajaran mereka menekankan pentingnya praktik spiritual seperti zikir, yaitu mengingat Allah, muraqabah, yaitu memantau diri, dan mujahadah, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Nah, fokus praktik spiritual bukan teori. Pada masa awal, tasawuf lebih menekankan pada praktik spiritual daripada perkembangan teori atau sistematika dalam pemikiran yang sulit atau rumit. Sufi pada masa ini lebih fokus pada pengalaman spiritual pribadi, dan pencapaian kesucian diri atau batin, dan mereka menekankan pentingnya menjalani kehidupan sederhana, yaitu menjauhi kemewahan yang duniawi atau bersifat sementara, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai spiritual atau yang lainnya. Dan terakhir itu perkembangan selanjutnya, yaitu seiring berjalannya waktu tasawuf mengalami perkembangan dan mengalami berbagai interpretasi dan mengalami berbagai kelompok atau tarekat atau sufi dan tokoh-tokoh besar yang memperkaya khazanah tasawuf. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.